Halo semuanya, kembali lagi di Tech Dev ID. Di video kali ini saya bakal sedikit sharing uji coba saya. Jadi kebetulan saya ada laptop lama saya, laptop pertama saya yang saya beli dulu, lebih tepatnya dibeliin dulu tahun 2012 dan atau 2013 lah kalau nggak salah. Nah, jadi posisinya laptop ini mau diturunin ke adik saya yang masih SMP. Nah, kebutuhannya sendiri sebenarnya laptopnya untuk belajar coding utamanya ya. Jadi harapannya si laptop ini masih bisa dipakai walaupun untuk belajar coding sederhana gitu dari fundamental. Nah, jadi si laptop ini kasusnya untuk speknya sendiri pakai Intel Pentium, masih Intel Pentium, dan RAM-nya ini masih kalau nggak salah terakhir 5 GB ya, rada nanggung ya untuk ST-nya. Kemudian masih pakai hard disk. Nah, kemarin terakhir kata adik saya, si laptopnya ini lagi lemot banget. Jadi saya berencana untuk upgrade si laptopnya ini, terutama dari sisi hard disknya atau storage-nya. Nah, kenapa kok storage-nya yang di-upgrade bukan RAM-nya? Malah justru sebenarnya SSD itu kalau zaman sekarang memang sangat mendongkrak performance dari si laptopnya atau komputernya. Makanya saya mikirnya, oh coba di-upgrade SSD-nya dulu gitu ya, belum RAM-nya. Toh juga codingnya pun masih belajar fundamental. Tentunya project yang di develop belum terlalu kompleks, masih JavaScript atau HTML. Jadi saya rasa SSD aja yang di upgrade itu cukup gitu. Dan kemudian mungkin nanti akan saya coba juga untuk install Windows 11. Oke, ini beberapa cuplikan video di mana saya lagi nyoba upgrade si laptop adik saya ini. Oke, jadi untuk SSD-nya sendiri saya coba pakai SSD 512. Jadi untuk pilihan SSD sendiri di sini saya pakai 512 GB aja, nggak perlu sampai 1 tera. Lalu saya coba cari yang harganya di bawah atau kisaran 500.000 ya. Karena yang 512 GB ini masih banyak yang cukup terjangkau, tinggal pilih brand mana aja gitu ya, tinggal pilih brand mana yang mau diatur. Nah, ceritanya kemarin saya sebenarnya udah check out juga si SSD-nya ini, dan pilihan saya jatuh ke SSD T-Force. Oke, saya cari yang daerah dekat rumah saya. Saya nggak tahu masih ada apa enggak ini SSD-nya. Kemarin kalau nggak salah ada. Nah, kira-kira kayak gini lah. Nah, ini salah satu SSD yang saya pilih sebelumnya, yaitu SSD dari Team Group Vulkan ya, namanya Vulkan Z. Kenapa saya lebih milih Team Group daripada Venom misalkan, atau apa ya biasanya ya, yang murah-murah itu biasanya contoh Midas Force gitu ya. Lebih tepatnya saya masih kurang yakin dengan brand-brand tersebut, walaupun Midas Force contohnya di sini masih cukup murah gitu ya. Bisa dilihat ya, 512 GB harganya 490 gitu kan. Nah, cukup murah kan sebenarnya Midas Force. Cuma untuk brand ini saya masih kurang yakin. Itulah sebabnya saya milih si dari Team Group, yaitu yang Vulkan Z ini. Toh saya sebelumnya juga di video rakit PC saya juga pakai SSD dari Team Group ya. Jadi saya rasa pakai ini cukup. RAM, SSD saya semuanya pakai Team Group. Karena waktu dicek juga kode-kodenya di website resminya juga terdaftar gitu. Jadi saya cukup percaya dengan brand ini. Kemarin saya dapat harga kisaran 550.000 beserta ongkirnya. Jadi sebenarnya emang 500 ribuan ke bawah. Cuma karena kirim instan dapatnya harga 550-an ribu lah. Nah,
saya rasa ini sudah sangat cukup. Yang pasti pilih yang SATA ya. Walaupun laptop yang jadul itu udah SATA ya, jadi pilih SSD yang SATA. Oke, jadi ini SSD-nya yang sudah saya beli. Jadi sekali lagi saya pilih Team Group tipe Vulkan Z 512 GB dengan port SATA. Ya saya harap ini ori ya. Karena saya beli Team Group rata-rata ori karena bisa saya cek kodenya di website resminya. Ini juga sudah dibuka sebenarnya sama penjualnya karena dikasih stiker garansi ya. Tapi nggak tahu juga kalau Team Group itu klaim garansinya di mana. Beda kayak sama Vigen. Kalau Vigen kan mungkin outletnya banyak ya. Jadi kalau klaim garansi mungkin bisa lebih mudah. Oke, ukurannya 2,5 inch ya, sesuai dengan ukuran untuk laptop pada umumnya. Dan karena ini laptop jadul, mungkin nanti saya perlu tambahin converter untuk port SATA-nya. Coba saya cek dulu isinya. Ya harusnya isinya aman-aman aja ya. Oke, jadi sekali lagi ini udah dibuka sama penjualnya untuk ngasih stiker garansi ya. Bentukannya kira-kira beginilah. Sama kayak SSD pada umumnya. Jika kalian tertarik, barangkali ini bisa jadi pilihan juga kalau kalian bingung nyari SSD yang sedikit terjangkau. Kalau brand Samsung, WD itu mungkin bakal lebih mahal. Jadi ini laptopnya, laptop yang sudah menemani saya. Namanya juga laptop zaman lama ya, cukup tebel. Dan ini sudah saya bongkar berkali-kali. Sekalian coba-coba. DVD-nya juga masih ada. Ya, sorry kalau kotor karena memang jarang banget dipakai ini. Dan memang baru mau dipakai oleh adik saya. Oke, di sini saya buka dulu tempat harddisknya. Jadi sedikit uniknya kalau laptop zaman dulu, terutama laptop saya ini ya, SATA port port SATA-nya itu bukan pakai yang PP, tapi pakai converter dengan port tipe nggak tahu ya tipenya apa ya, tapi intinya modelnya itu bukan yang model PP. Jadi sebenarnya ini converter port. Nah, converter portnya ini bisa dibilang seingat saya dulu ini udah disediain, jadi nggak bingung lagi, tinggal dipasang di port harddisk atau SSD yang baru. Nah, secara port sama ya sebenarnya, sama-sama yang PP, cuma memang di laptop ini terutama itu perlu dipasangin converter tadi. Kalau sampai hilang, kayaknya nyarinya bakal susah sih. Oke. Jadi tinggal dipasang di SSD yang baru, terus tinggal saya coba install ulang. Oke, ini kira-kira penampakannya. Habis ini tinggal saya install ulang sebenarnya.
Jadi waktu saya install nih laptop dengan Windows 11, kan ini sekarang posisinya saya sebenarnya udah otak-atik. Saya ambil video setelah melakukan proses otak-atik laptopnya. Jadi dengan spek Intel Pentium, RAM 5GB dan SSD, ternyata waktu saya install Windows 11 dengan Windows 11 versi Lite ya. Jadi yang saya install ini Windows 11 versi Lite dengan harapan dengan spek yang rendah itu masih bisa digunakan. Nah ternyata itu nggak bisa. Ya, saya coba berkali-kali ternyata nggak bisa. Indikasi saya kemungkinan besar karena RAM-nya. Jadi kemungkinan RAM yang dibutuhkan itu kalau di Windows 11 8GB paling aman. Jadi waktu instalasi tahap pertama selesai, waktu mau setup selalu force shutdown. Jadi dia bakal mati sendiri. Ya. Jadi saya udah coba pakai Windows 11 untuk diinstal walaupun versi Lite, versi yang fiturnya udah dikurang-kurangin, tapi masih tetap nggak bisa. Jadi kemungkinan besar RAM-nya minimal memang 8GB untuk si Windows 11-nya ini. Nah, secara proses instalasi sebenarnya juga tetap jalan gitu. Nah, bisa dilihat di tahap ini saya lagi milih-milih versi berapa, Windows 11-nya yang versi mana. Jadi awalnya sih instalasinya sebenarnya Windows 11 biasa. Terus saya kepikiran Windows 11 yang versi Lite. Versi Lite ini developan pihak lain lah yang udah dibatasi. Nah, di tahap pertama ini itu lancar-lancar aja. Tapi ketika tadi di tahap setup setelah instalasi ini selesai, nah saat itulah mulai bermasalah. Jadi sering mati. Saya udah nyoba 4-5 kali tetap gagal. Jadi pada akhirnya yang sukses ternyata pakai Windows 10. Windows 10 pun saya install juga yang versi Oke, ini contoh video di mana ada error waktu mau setup. Jadi setelah force shutdown, errornya itu berubah jadi kayak gini. Jadi dia loading, terus muncul dialog pop-up kalau disuruh reinstall ulang, dan ini terjadi berkali-kali. Oleh sebab itu kemudian saya ganti pakai Windows 10 tapi tetap yang ini, tapi tetap yang versi Lite. Nah, bisa dilihat di sini instalasi yang versi Lite ini rada beda, ada Ghost Spectre ini ya tulisannya. Jadi ini bisa dibilang develop dari pihak lain yang bundling instalasi Windows-nya di
repackage ulang. Nah, saya pakai dari si Ghost Spectre ini. Pilihan untuk Windows 10 Lite-nya sendiri cukup banyak. Ada yang compact, ada yang super light, ada yang dengan Windows Defender, ada juga yang tanpa Windows Defender. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja. Light. Jadi itu sedikit sharing dari saya, semoga cukup membantu teman-teman untuk memberikan informasi sebagai referensi, dan sampai ketemu di video Tech Dev ID lainnya. Thank you.